Nah, ini tren-trennya, space economy itu seperti apa. Ya. Jadi, kalau kita lihat nih, 2021 sampai 2030 ke depan nih ya, 10 tahun ke depan. Tren untuk industri satelit saja, ini kita baru hanya bicara satelit. Padahal satelit mungkin cuma hanya 5% daripada dirgantara. Jadi industrinya akan jauh lebih besar daripada industri penerbangan. Jadi bapak-bapak yang sekarang di dalam industri penerbangan, ya, nanti akan ada industri yang jauh lebih besar, ya, mempersiapkan diri kapasitasnya supaya bisa siap untuk industri antariksa. Saya berharap sih bukan hanya sebagai pekerja tapi pelaku, ya, pelaku bisnis. Ya, mudah-mudahan kita bisa kerjasama sama-sama. Lihat peluang, mari kita bicarakan. Siapa tahu ada opportunity startup, opportunity bisnis atau investasi atau apapun itu yang tanda petik bisa mensejahterakan. Intinya kan mensejahterakan kita. Kita lihat satelit. Satelit aja. Over the last decade, 10 tahun terakhir, naiknya 4 kali lipat. Ini eksponensial nih. Berikutnya bukan 6, bukan 8, bisa 16 kali lipat. Ya, perubahannya eksponensial. On average, ada 1.700 satelit to be launched. 75% government manufacture launch. Ya, kebanyakan itu sekarang masih government. Swasta ini lagi mulai mau take off. Nah, semua swasta akan ribut. Lama-lama tiap swasta akan punya satelit sendiri dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya, minggu kemarin saya bicara Indonesia, banyak yang belum punya gitu. Ya, makanya perusahaan-perusahaan yang akan berkecimpung di satelit harusnya banyak. Karena marketnya market Indonesia. Broadband mega constellation. Ya, satelit itu ada yang cuma 1, 2, ada yang ratusan atau ribuan satelit. Itu bilang konstelasi satelit. Ya. Jadi banyak sekali ya, satelit makin rendah, makin rendah. Yang satelit yang besar-besar kita bilang geosatelit, yang selalu ahalnya di atas negaranya tersebut. Ya, Indonesia punya geosatelit yang selalu satelit itu di atas Indonesia. Karena putarannya persis sama selalu di atas negara kita. Jadi banyak sekali kita lihat opportunity-nya di sini. Ya, kita lihat lagi karena ini adalah ancaman ekonomi. Jadi saya simpulkan bahwa antariksa A itu adalah jendela kemakmuran. Jadi mari kita tembus jendela ini supaya negara kita dan kita semua jadi makmur. Ya. Karena kan setiap orang nggak perlu banyak untuk hidup dari umur lahir sampai meninggal itu nggak banyak sebenarnya kebutuhan hidupnya. Kalau boleh dihitung punya uang 3 miliar aja selesai. Dari mulai lahir sampai meninggal. Bukan ngabisin uang 3 miliar, tapi dengan uang 3 miliar itu kalau dia punya akan hidup nyaman lah dengan investasi dan segala macam. Ya. Jadi tidak banyak sebenarnya. Kalau uang di dunia sekarang ini dibagikan ke semua orang, itu udah nyaman semua sebenarnya. Cuman ya keadilan dunia ya seperti inilah ya. Jadi kita coba cari dari antariksa bagaimana kita cari 3 miliar misalkan. Targetnya hanya itu Bapak-Bapak. Karena kalau Bapak-Bapak punya 3 miliar, katakanlah dengan rate return-nya per bulan, kalau bisa 10% mantap ya. 300 juta sebulan investasi kita. Anggap aja cuma 3%, 100 juta per bulan. Saya yakin dengan 100 itu sudah hidup nyaman di Indonesia. Jadi dengan monthly return cuma hanya 3%, udah financial freedom semuanya. Nah itu yang kita cari ya. Kita coba lihat opportunity apa saja yang bisa memberikan kesempatan seperti itu buat kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita itu tidak sampai dari awal sampai meninggal bekerja. Ya. Karena ada hal yang lain yang lebih menarik daripada hanya bekerja. Ya. Nah itu yang harus dikejar sama-sama dari kita.